Bertemu dengan sosok Indah Dari mungkin akan membuatmu takjub. Sikapnya santun dan lisannya banyak mengucap dalil sunnah, membuktikan betapa agama telah merasuki setiap relung hatinya. Bermula dari perjalanan umroh, Indah Dari mantap untuk memakai niqab. Waktu itu memang alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk umroh. Jadi waktu itu lagi hamil 6 bulan yang rasanya sih kalau aku tuh gendut, jerawatan, pokoknya jelek banget deh gitu. Hamilnya tuh hamil jelek gitu kan, ada orang hamil cantik, hamilnya kayaknya lagi butak banget lah gitu. Terus aku pas lagi umroh tuh dari perjalanan Jakarta, Dubai, Madinah, Mekah itu aku selalu digodain sama laki-laki yang itu tuh heranya tuh suamiku tuh nggak ngeliat gitu loh. Dan padahal tuh kayak di sekelilingku tuh aku satu grup itu kayaknya temenku tuh gadis-gadis cantik-cantik gitu, tapi aku tuh kayaknya digodain semata-mata gitu, bukan karena aku sok cantik, tapi padahal aku ngerasa sangat jelek sekali karena aku lagi gendut jerawatan gitu. Terus kayak ada suamiku di depanku, terus aku digodain laki-laki itu tuh rasanya sudah kayak udah mulai nggak nyaman gitu sama pujian orang gitu. Dan di situ aku mulai teringat lagi tentang cadar gitu. Apa ini ya Allah mungkin kasih sinyal ke aku untuk pakai cadar, paling nggak aku bisa membantu orang lain untuk menundukkan pandangan dan juga bisa menjaga diriku sendiri untuk dari nggak terbuai sama pujian gitu. Sampai akhirnya pulang dari Mekah itu aku izin sama suami belum boleh pakai cadar tapi setelah aku jelaskan gitu, alhamdulillah lama-lama diperbolehkan. Tantangannya banyak ya, yang jelas tuh terasa terasing itu berasa sekali gitu, apalagi kalau pergi ke tempat ramai, ke pusat-pusat perbelanjaan gitu. Kalau ke mall, kalau yang lain nggak diperiksa, kalau aku diperiksa. Terus kalau lagi pergi naik motor sama suami gitu, kadang suka diteriakin ninja. Terus banyak lah terus pandangan-pandangan aneh gitu kalau datang, terutama kalau di mall-mall yang hits lah, yang biasa buat orang-orang itu apa namanya. Jadi kayak teman-temanku bilang kayak gue berasa kayak terancam nih pergi sama lo gitu. Teman-teman ada juga yang bilang gitu karena kayak orang pandangannya aneh gitu. Tapi ya enjoy aja gitu. Aku pikir ini mungkin karena orang belum terbiasa aja, dan karena terlalu banyak pemikiran-pemikiran salah tentang cadar yang hadir di masyarakat, sehingga orang melihat cadar ini menjadi sesuatu yang menyeramkan dan mengerikan. Padahal kalau mau dibaca lagi tentang cadar, ya kan dulu istri-istri Rasulullah SAW tuh semuanya bercadar gitu. Terus cadar ini juga salah satu simbol dari Islam selain hijab gitu. Cadar ini juga menjaga diri wanita itu sendiri lebih baik lagi gitu ya. Terus juga membantu menundukkan pandangan laki-laki gitu. Jadi banyak keuntungannya insya Allah gitu, lebih terjaganya itu lebih gitu. Hijab menjaga wanita, tapi insya Allah dengan menggunakan cadar lebih menjaga lagi gitu. Laki-laki juga mau godain juga serem kali ya gitu lihat kitanya. Saya sekarang karena memang kita hidup di akhir zamannya fitnah, jadi memang saya lebih banyak maklumnya gitu, dan jadi penyemangat buat saya untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan cadar buat kepada masyarakat, terutama buat kaum muslimin ya. Karena setahu saya sekarang ini kan makin kesini kayaknya cadar tuh diidentikan sama hal-hal yang tidak baik gitu. Bahkan pokoknya kalau ada apa yang jelek, tiba-tiba perempuannya pakai cadar gitu. Jadi kayak ya hal-hal yang buruk diidentikan sama simbol-simbol Islam. Dan itu kan sebenarnya propaganda dari musuh-musuh Islam yang ingin menjelekkan simbol-simbol kaum muslimin gitu. Jadi saya lebih ke tertantang untuk ya saya harus bangga pakai ini. Saya harus menunjukkan sama orang bahwa apa yang selama ini mereka pikir itu salah gitu. Ini adalah simbol Islam yang harus bisa dibanggakan selain hijab gitu. Pertemuannya dengan Caesar dimulai di tempat Caesar bekerja. Indah pun, sapaan kerap Indah Dari, sempat meminta nasihat kepada Umi Pipik. Kenal Kaisar itu tahun 2013 ya kayaknya. 2013 aku lagi di ke Trans TV sama sahabatku. Terus aku memang yang
kenalin dong sama Cesar gitu, soalnya dia mirip banget sama adikku gitu. Terus aku pengen lihat aja benerannya dia mirip nggak gitu. Ya cuma sebatas itu aja, pengen tahu gitu kan. Terus kenalan, terus udah kasih kartu nama, terus aku pulang gitu. Tiba-tiba besoknya dia nelfonin aku setiap hari. Aku tidak boleh mendahului takdirnya Allah. Kalau memang dia jodohku gimana, aku nggak mau tiba-tiba dia jodohku gimana gitu. Sampai akhirnya ya aku kasih statement ke dia gitu, maaf, aku bilang sama dia, maaf aku nggak cinta sama kamu, tapi aku nggak mau mendahului takdirnya Allah gitu. Kalau barangkali kamu memang jodohnya aku, jadi gini aja, aku bilang, kalau kamu cinta sama aku, kamu cinta dulu sama Tuhannya aku, cinta dulu sama Allah, lalu biarlah Allah nanti yang meniupkan rasa cinta di hati aku buat kamu gitu. Jadi kita cinta segitiga, karena kalau hanya kita hubungan antara kamu cinta sama aku, dan aku cinta sama kamu, aku takutnya kalau nggak melibatkan Allah nanti jadi hal yang sia-sia gitu kan. Aku pernah gagal, jadi aku pengennya ini benar-benar cinta segitiga, aku kamu Allah. Jadi cari tahulah gimana caranya cinta sama Allah. Kalau memang kita berjodoh, nanti Allah akan meniupkan aku bisa cinta sama kamu gitu. Mengajak suami dan keluarga untuk lebih mengenal Allah tidaklah mudah. Banyak ujian yang harus dihadapi Indah Dari. Karena memang dakwah itu berat, terutama dakwah ke dalam diri ke keluarga sendiri gitu kan. Dan itu kan sudah terjadi dari zaman Rasul ya gitu. Pamannya susah sekali kan itu ya. Terus dan emang ujian terberat itu kan biasanya memang datang dari keluarga gitu kan. Dan ini dari suami saya nggak mau, dibilang saya so alim, saya so suci, ngajak-ngajak dia pengajian terus, adanya berantem terus gitu kan. Karena waktu itu saya juga masih baru-baru ngaji, jadi masih yang merasa benar sendiri gitu kan. Dari situ mulai saya rubah sih gitu. Saya pakai trik, saya ajak dia pergi, tapi syaratnya dia harus anterin saya kajian dulu. Alhamdulillah dari situ dia mulai jatuh cinta sama taklim, terus mulai mau mencari agama sebenarnya Islam tuh ngajarinnya gimana gitu. Dan di situ saya mulai bisa masuk, mulai bisa mendampinginya gitu. Dan alhamdulillah kadang saya yang belajar dari dia, bukan hanya saya terus yang ngasih tahu suami saya, tapi sekarang sudah gantian gitu, suami saya sudah bisa ngajarin saya. Setelah menikah, Indah perlahan-lahan meminta Cesar untuk keluar dari dunia entertainment. Setelah itu, Cesar mulai khawatir tentang harta. Namun, sosok Indahlah yang menyemangatinya dan menjelaskan tentang konsep rezeki. Dulu saya termasuk yang pengen banget suami saya berhenti dari pekerjaannya karena susah untuk ibadahnya. Saya lihat tuh kayak hidupnya diperbudak sama dunia, pergi pagi pulang pagi, supaya pulang cuma sebentar pergi lagi, jadi hidupnya hanya untuk dunia. Padahal kan sejatinya Allah menciptakan kita tuh untuk ibadah. Walaupun kerjanya bisa diniatkan untuk ibadah, tapi bagaimana bisa ibadah kalau untuk sholat aja susah gitu. Jadi ya udah kita dagang aja gitu. Waktu itu saya inget banget dia punya PS, ya udah kita jual aja PS-nya gitu kan. PS kan bikin lalai, aku bilang mendingan kita jual aja, terus kamu bikin usaha gitu. Dari situ ada jual PS, bikinlah usaha kaos. Jadi kita sekarang punya usaha kaos yang alhamdulillah masih bertahan, yang Kaisar Clothing itu dari PS loh. Ya, hari ini aku ditantang untuk bikin puisi dari beberapa kertas yang udah digulung-gulung, dan aku suruh pilih 5. Mau tahu kayak apa puisinya? Nanti ini ya. Aku pilih 5 ya. Keep smile. Jenggot. Aduh. Keep smile, jenggot. Penyet. Angkot. Mentari. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Duhai kunci surgaku, yang ibarat kendaraanku ke surga itu seperti angkot yang bisa aku duduki, dan aku duduk di belakangmu dan kamu mengendarai angkotnya menuju surga. Kita berkeliling di dunia. Teruslah menjadi mentari di rumah ini, yang menebarkan cahayanya, menebarkan kasih sayangnya untuk semua yang ada di sini. Duhai kendaraanku ke surga, angkotku ke jannah. Teruslah untuk menebarkan senyuman kepada masyarakat. Keep smile, seperti yang engkau terus bilang kepada kami semua.
Karena dengan senyuman orang akan tahu bahwa nggak mungkin orang itu nggak membalas senyuman kepada kita. Bukankah senyum itu adalah sedekah? Maka teruslah keep smile kepada seluruh makhluk Allah. Karena dengan itu insya Allah akan menjadi sedekah buatmu. Duhai kendaraanku ke surga. Duhai Tuan berjenggot, yang walaupun gendut tapi aku cinta, karena aku tidak melihat pada gendutmu, tapi aku melihat jenggotmu, yang dengan itu engkau mendapatkan pahala sunnah, dan dimana engkau juga menjadikan aku menjadi istri yang ikut tertular untuk mengamalkan sunnah-sunnah, dimana kita bisa mengumpulkan pahala bersama-sama untuk membawa anak-anak kita menuju jannahnya. Duhai pengusaha yang mempunyai usaha ayam penyet, ingatlah selalu bahwa jangan membawa pulang uang yang tidak halal, karena jangan pernah membiarkan kami mencicipi siksa api neraka dari sebutir nasi yang kami makan dari penghasilan yang haram. Uhibbuka fillah, suamiku. Harapannya semoga bisa langgeng sampai surga, karena memang itu niatan pertama nikah. Gak pengen cuma barang-barangnya di dunia aja, tapi juga sampai di akhirat. Gak pengen punya rumahnya di dunia aja, tapi pengen punya rumah di surga, dimana bisa bareng sama suami, sama anak-anak, sama sahabat, sama semuanya bisa kumpul lagi gitu. Karena sadar sekali bahwa kalau misalnya harapannya untuk di dunia ini sebentar lagi akan dihancurkan sama Allah. Jadi benar-benar pengennya harapan tertingginya itu adalah bisa punya rumah di surga bareng suami, bareng anak-anak, dan bisa melihat wajahnya Allah bareng-bareng. Karena katanya kan kenikmatan terbesar di surga nanti itu ketika kita bisa melihat wajahnya Allah. Bukankah tidakkah kita rindu gitu setiap hari kita sholat ibadah yang sebenarnya hanya untuk Allah? Apakah kita tidak pengen untuk melihat Allah itu kan pengen banget gitu, dan kita harus bisa menuju itu.